Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran biologi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Dengan kepercayaan masing-masing baca doa, mulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk pada hari ini kita membahas materi mengenai KD 3.3, menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dengan KD keterampilannya merumuskan urutan proses sintein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Dengan indikator pencapaian kompetensinya, pertama, menganalisis struktur kromosom, menganalisis jumlah dan tipe kromosom, menjelaskan bentuk kromosom, menjelaskan ukuran kromosom, menjelaskan komponen kromosom, menganalisis sifat dan fungsi DNA, menganalisis struktur kimia DNA, menganalisis struktur susunan RNA, menjelaskan macam-macam dan fungsi RNA, menjelaskan tahapan sintesis protein, dan menjelaskan kode genetik dan sintesis protein ini. Selanjutnya, IPK dari keterampilannya mensimulasikan hubungan antara sintesis protein dengan pembentukan sifat pada makhluk hidup dengan melakukan analisis suatu DNA makhluk serta menggambarkan sifat yang dibentuk menjadi suatu wujud makhluk hidup tersebut. Untuk media pembelajarannya yaitu Ibu menggunakan PowerPoint yang akan Ibu jelaskan materinya, yang materi genetik dan sintesis protein ini sebagai berikut. Baiklah, untuk materinya yaitu mengenai materi genetik dan sintesis protein. Untuk pembukaannya, gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas, terdapat di dalam lokis gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat, yaitu DNA dan RNA yang berukuran antara 4 sampai 8 mikron. Dapat Anda lihat dari gambar seseorang di sebelah kiri, yang di pertengahan tangannya itu merupakan gambar dari DNA. Selanjutnya fungsi gen. Yang pertama sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom. Yang kedua menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Selanjutnya materi genetik yang kedua yaitu DNA. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida atau polinukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas yang pertama gugus gula deoksiribosa, yaitu gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Yang kedua ada gugus asam fosfat. Fosfat terikat pada C kelima dari gula. Dan yang ketiga gugus basa nitrogen atau gugus ini terikat pada C pertama dari gula. Yang ketiga dari materi genetik ini ada kromosom. Segala aktivitasnya diatur oleh inti sel atau nukleus. Pada saat sel aktif melakukan metabolisme, di dalam nukleus terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut kromatin. Kromatin ini berasal dari kata kromo artinya warna dan tin artinya badan. Ketika sel akan memelah, benang kromatin menebal dan memendek, lebih mudah menyerap zat warna sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Benang kromatin yang menebal dan memendek ini disebut kromosom. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari benang kromatin tersebutlah yang menebal dan memendek ini yang dinamakan dengan kromosom, yaitu materi genetik setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang khas. Kromosom tersusun atas DNA yang berkondensasi bersama. Penggolongan kromosom. Jadi kromosom itu ada penggolongannya. Yang pertama berdasarkan jenisnya. Kromosom dibedakan atas kromosom badan atau autosom dan kromosom kelamin atau kromosom seks atau gonosom. Yang kedua berdasarkan letak centromer. Kromosom dibedakan atas yang pertama telosentrik. Centromer terletak di ujung kromosom. Yang kedua ada akrosentrik, yaitu centromer terletak di dekat ujung kromosom. Yang ketiga ada submetasentrik, yaitu centromer dekat pada salah satu ujung kromosom. Dan metasentrik, centromer terletak di tengah-tengah kromosom. Kemudian materi selanjutnya mengenai sintesis protein. Sintesis protein yaitu proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom dan pengaturan sintesis protein dilakukan oleh gen atau DNA di dalam inti.
Dari sintesis protein ini memiliki tahapan. Yang pertama ada transkripsi. Proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta atau mRNA. Yang kedua ada RNA transfer atau tRNA, dan RNA ribosoma atau rRNA. Ketiga jenis RNA ini berkenaan dengan proses translasi hanya mRNA yang akan dicemaskan ke dalam protein. Tahapan transkripsi yang pertama berlangsung dalam inti sel. Kemudian dimulai dengan membukanya pita double helix oleh enzim DNA polimerase. Pita DNA yang berfungsi sebagai pencetakan RNA disebut pita template atau sense, dan pita DNA yang tidak mencetakan RNA disebut dengan pita antisense. Kemudian pita RNA dibentuk sepanjang pita DNA pencetak dengan urutan basa. Nitrogennya komplementer dengan basa nitrogen yang ada pada pita cetakan DNA. Kemudian, pita RNA yang telah selesai menerima pesan genetik dari pita DNA pencetak segera meninggalkan inti nukleus menuju ribosom. Tanpa sintesis protein dan sitoplasma, pita RNA menempatkan diri pada leher ribosom. Kemudian RNA yang ada di sitoplasma bersiap-siap untuk berperan dalam proses sintesis berikutnya. Setiap satu RNA ini mengikat satu asam amino yang mengandung ATP. Selanjutnya, tahap yang kedua ada translasi. Translasi berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA harap dikeluarkan dari inti sel menuju sitoplasma. Dalam proses translasi ini, terjadi penerjemahan urutan kodon pada RNAD menjadi urutan asam amino pada ribosom. Artinya, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Dalam proses translasi ini, hanya ada satu kodon awal, yaitu AUG yang menjadi asam amino metionin, dan 3 kodon akhir yaitu UAA, UAG, dan UGA. Seperti pada proses transkripsi, translasi dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi penyelesaian. Baiklah, berdasarkan materi yang Ibu paparkan tadi melalui PowerPoint mengenai materi genetik dan sintesis protein, untuk menambah wawasan siswa semuanya, Ananda semuanya, mengenai materi tersebut, maka Ananda dapat membaca buku Siswa Aktif dan Kreatif Belajar Biologi yang penerbitnya Grafindo. Jadi untuk lebih memahami dan mengetahui apa itu materi genetik dan sintesis protein, Ibu memberikan suatu lembar kerja di Google Classroom yang bisa Ananda kerjakan, baik itu pribadi maupun bekerja sama dengan teman semuanya tanpa saling menyontek, dan itu untuk dikerjakan dan saling berdiskusi sama teman. Jadi untuk tugasnya itu Ibu beri waktu seminggu dan sudah Ibu masukkan ke dalam Google Classroom bagi Ananda semuanya untuk dapat mengumpulkannya tepat waktu. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu juga minta maaf karena waktu kita sudah habis. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.